hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kembali lagi bersama kami di Media Perjuangan Cirebon. Hari ini kami bisa bertemu dengan Bung Krisna. Dia adalah ketua PUK dari PT Handal. Kita akan coba ngobrol-ngobrol sebentar tentang kegiatan ataupun tentang kegiatan pada hari ini. Kita langsung saja bagaimana cerita tentang ataupun cerita dari Bung Krisna tentang kegiatan hari ini, serta seberapa lama sih dia sudah mengenal FSPMI. Kita tanya langsung kepada beliau. Selamat malam Bung Krisna. Selamat malam Bung Rian. Bung Krisna, ini kita sedang berada di bumi Pancasila. Mungkin Bung Krisna bisa jelaskan sedikit sedang ada kegiatan apakah di bumi Pancasila ini? Jadi ya sebelumnya terima kasih Bung Rian sudah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai saya selaku Krisna, Ketua PUK PT Handal Aluminium Sukses, yang hari ini itu agendanya pendidikan dasar perangkat unit kerja, pimpinan unit kerja PUK, SPL, FSPMI, PT Handal. Nah, di sini kita itu pendidikan dasar 2 hari. Nah, kita persiapan udah jauh-jauh hari sebelum corona melanda, sebelum bulan puasa, ya kan. Nah, makanya setelah dengan corona ataupun yang sudah kita diperbolehkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kemarin kita tunda. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan, ya kan. Hari ini itu 2 hari, Sabtu sama besok hari Minggu itu. Nah, ya mungkin acaranya pendidikan dasar. Nah, nanti itu bertahap ada pendidikan-pendidikan yang lain, cuman yang kita lakukan ini malam hari ini sampai besok itu pendidikan dasar seperti itu. Untuk Bung Krisna sendiri sudah bergabung dengan FSPMI di Cirebon ini berapa lama nih Bung? Kalau bicara kita bergabung sama SPMI ini dulu, ya ini sedikit bercerita. Waktu dulu itu kita mengenal SPMI ini tahun 2016, waktu di PT X MMS dulu, itu tahun 2016, dan ya banyak perjalanan di situ yang membuat saya ini menjadi lebih dewasa dan menjadi jadi di organisasi ini bisa mengenal yang namanya SPMI ini benar-benar berguna bagi para pekerja khususnya di Kabupaten Cirebon. Makanya kenapa yang sekarang ini kita laksanakan di pendidikan dasar ini, yaitu di PT atau perusahaan saya yang baru di PT Handal Aluminium Sukses. Ya tahun 2016 lah sampai sekarang tahun 2020, sekitar 4 tahunan. Nah, tadi disebutkan juga pernah bekerja di perusahaan lama dan sekarang di perusahaan baru. Artinya di 2 perusahaan tersebut Bung Krisna sudah berserikat pekerja FSPMI. Betul. Nah, itu apa sih yang membuat Bung Krisna sendiri secara pribadi itu kok mau ibaratnya bergabung lagi dengan FSPMI? Karena kan ini di perusahaan yang baru nih. Apa nih, Bu? Jadi organisasi SPMI ini yang saya kenal, yang saya tahu dan yang saya rasakan ini benar-benar berguna bagi para pekerja. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini adalah payung hukum buat kita seluruh para pekerja untuk menjembatani bahwa ketika ada pelanggaran-pelanggaran di situ, nah inilah wadah kita untuk melakukan suatu menjadi sama manajemen ini supaya menjadi komunikasi yang baik, ya kan. Jadi jangan sampai disangkanya ini SPMI, organisasi ini organisasi yang frontal atau yang membabi buta. Itu salah tafsir, bahwa kita pun di PT Handal yang baru ini sama menjalin hubungan industrial yang baik sama manajemen, sehingga kita alhamdulillah sampai sekarang masih menjalin hubungan industrial yang baik, sehingga perusahaan membuat perusahaan-perusahaan juga lebih maju. Bahwa itulah yang menjadi motivasi kita, dan ya sampai detik ini SPMI mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik, buruh yang bermartabat, ya buruh yang berwibawa, seperti itu. Oke Bung Krisna, tentunya dari perusahaan yang lama sudah ber-FSPMI dan sekarang di perusahaan baru ber-FSPMI juga. Tentunya dengan teman-teman kerja yang baru. Nah ini mungkin Bung Krisna bisa bagaimana sih menjelaskan apa sih tentang FSPMI sendiri? Tentunya ada trik-trik untuk mengajak kawan-kawan yang lain bergabung menjadi FSPMI. Itu suka dukanya seperti apa nih Bung? Ya, jadi gini, untuk Bung Trian, ini setiap pekerja atau setiap buruh di dalam perusahaan ini punya pemikiran otomatis yang berbeda-beda, pasti tentunya itu, ya kan. Cuman gimana kitanya bahwasanya menyadarkan mereka untuk berorganisasi, untuk mengambil hak mereka kepada perusahaan-perusahaan yang membandel atau perusahaan yang susah untuk melakukan aturan. Tentunya aturan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon, yang dimana upah kita saja masih upah di bawah upah UMR, otomatis upah minimum, yang tentunya itu kisaran di angka 2.196.000 yang sekarang. Nah, ketika di dalam perusahaan itu masih ada di bawah UMK, maka dari itu kita harus menyadarkan teman-teman di situ. Nah, itu kalau bicara trik, sebenarnya kita nggak ada trik ya, karena kembali lagi ke diri pribadi masing-masing, karena itu hak mereka, ya kan. Tapi yang jelas kita harus meyakinkan mereka untuk menjadi buruh yang bermartabat dan harus bisa mengambil hak-hak mereka sebagai pekerja, yang dimana upah harus sesuai, jaminan sosial harus ada, ya kan, statusnya harus jelas, ya kan, dan tentunya yang lainnya pokoknya seperti itu. Nah, untuk Bung Krisna sendiri selama ber-FSPMI, mungkin apa sih yang sudah didapat untuk sampai saat ini, dan yang sudah dijelaskan juga mengenai hak-hak dari pekerja tersebut. Nah, sampai saat ini apa sih yang sudah diperjuangkan oleh PUK dan yang mungkin sudah didapatkan oleh PUK sendiri, Bu? Ya, alhamdulillah ya, Bung Trian, di perusahaan yang baru ini, yang dulunya itu upahnya masih di bawah UMK, walaupun itu beda 100.000 ya. Nah, ini menjadi buat masyarakat khususnya, walaupun beda berapa ribu pun, ya kan, itu masih tetap di bawah UMK, itu harus kita perjuangkan. Nah, alhamdulillah sekarang di perusahaan yang baru ini, dulu itu beda 100.000, yang sekarang alhamdulillah sudah genap menjadi UMR. Nah, terus terkait masalah jaminan sosialnya, alhamdulillah sekarang sudah diproses semua, sudah jadi jaminan sosial kayak semacam BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu semuanya alhamdulillah sudah diproses, dan perusahaan pun akan memberikan kayak uang SIP, ya kan. Nah, uang tunjangan jabatan itu sudah diberikan, alhamdulillah, ya kan. Nah, tinggal PR kita sebenarnya masih banyak. Berarti itu tadi uang itu tadinya belum ada? Belum ada.
belum ada sama sekali. Nah, alhamdulillah sekarang dengan adanya Serikat Pekerja FSPMI, alhamdulillah kita dihargain oleh manajemen. Maka dari itu ya kan, untuk teman-teman khususnya wilayah Kabupaten Cirebon ini, ya ayo berserikat biar kita sama-sama menjadi buruh yang bermartabat. Bung Rusna, sampai saat ini masih banyak tuh pemikiran dari mungkin teman-teman pekerja ataupun masyarakat bahwasanya kalau berserikat pekerja apalagi FSPMI itu cenderung tukang demo. Nah, padahal mungkin Bung Krisna bisa jelaskan juga sebelum di demo, wah tukang demo. Nah, ini bisa jelaskan juga sebenarnya sebelum ke demonya ini apa sih yang sudah dilakukan? Bahkan sebenarnya nggak usah demo deh, gitu loh. Iya, jadi khususnya buat masyarakat yang awam ya terhadap pekerja mungkin yang notabene SPMI ini terkenal dengan demonya, dengan memacetkan jalan ya kan. Itu khusus buat masyarakat, buat buruh-buruh yang lain yang belum tahu tentang SPMI ini, bahwa perlu diketahui ketika misalkan demo ini ya kan, itu ketika tidak ada titik temu sama manajemen, itu ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama yaitu bipartit. Ketika bipartit ini deadlock ataupun bipartit ini tidak ada titik temu, itu kita larikan ke mediasi. Nah, dari mediasi ini dimediatori oleh Dinas Tenaga Kerja, khususnya yang menangani ketenaga kerjaan, ya kan. Nah, dari serikat pekerja, dari dinas, dari manajemen pun itu dihadirkan semua. Itu mediasi namanya. Nah, dari situ ketika misalkan tidak ada titik temu, nah maka dari itu kita melakukan unjuk rasa atau demonstrasi ketika tidak ada titik temu itu, ya kan. Nah, itu pun dilindungi oleh aturan undang-undang ketenaga kerjaan, ya kan. Nggak semerta-merta kita asal demo, asal unjuk rasa, tidak. Itu adalah alat kita untuk mengambil hak kita kepada manajemen atau kepada perusahaan-perusahaan yang nakal, membandel, ya kan. Ketika tidak ada titik temu, ya kan. Nah, maka dari itu itulah yang cara yang harus kita tempuh, yaitu demonstrasi. Jadi khususnya buat wilayah Kabupaten Cirebon ini perlu banyak kesadaran harus masyarakatnya. Jangan sampai disangkanya demonstrasi itulah yang awal harus kita tempuh. Kita melalui perundingan, yaitu bipartit, yaitu mediasi, ya kan. Nah, itu nanti ujung tombaknya yaitu aksi seperti itu. Oke, selama berjalan hampir 6 tahun ber-FSPMI, tentunya sudah lama juga bisa dikatakan pastilah ada rasa kecintaan tersendiri dengan FSPMI. Secinta apa sih Bung Krisna dengan FSPMI ini? Ya, kalau dibilang secinta apa, jujur kalau dibilang secinta apa, ini SPMI ini adalah keluarga kedua saya. Jadi ya kalau keluarga yang pertama otomatis di rumah, ya kan. Nah, ini SPMI ini keluarga kedua saya. Di SPMI ini banyak kawan-kawan kita, banyak kita mengenal kawan-kawan yang lain yang notabene satu perjuangan lah, intinya satu perjuangan. Banyak pemikiran-pemikiran yang sependapat, banyak pemikiran-pemikiran yang tidak berpendapat. Itu adalah menjadi kita untuk menjadi lebih dewasa. Nah, ini di sini banyak pelajaran. Makanya kenapa saya ini semangat sekali ber-SPMI atau berorganisasi di SPMI ini, ya karena banyak motivasi untuk menjadikan kita ini menjadi lebih dewasa, khususnya ya di kalangan perburuhan. Dan ini pun bisa diterapkan oleh ke masyarakat, khususnya ya kayak jiwa sosial. Nah, kita pun kan ada semacam pilar-pilarnya ini kan,
untuk jam keswot, ya kan, untuk kerda metal, itu kan untuk kayak semacam di rumah sakit, ya kan. Jadi kita ini jiwa sosialnya tumbuh seperti itu, Bung Rian. Berarti tidak hanya berkutat tentang ketenagakerjaan tok, ya. Iya. Ada dari disebutkan ada jam keswot juga, ada Iya. metal juga. Iya. Jadi di rumah sakit ada Iya. rawan jam keswot, artinya Iya. itu menjadi kecintaan buat Bung Krisna. Betul sekali. Mungkin apa sih ajakan buat teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon, ayolah berserikat. Apa nih, silakan pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh Bung Krisna sebagai pembicaraan kita yang terakhir nih. Ya, ini khususnya untuk masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, yang notabene sudah ribuan perusahaan yang masuk di Kabupaten Cirebon ini. Banyak perusahaan-perusahaan yang masih melanggar. Maka dari itu saya berpesan kepada khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon, ayo mulai sekarang bersadarlah bahwasanya itu hak kita. Itu hak kita. Ketika ada upah, ada jaminan sosial, ada status yang tidak jelas, maka itu harus kita rebut. Maka dari itu, ayo berserikat, ber-SPMI, menjadi buruh yang bermartabat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bung Rian. Oke. Terima kasih Bung Krisna atas waktunya. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih atas kecintaannya kepada FSPMI. Semangat, siap. Oke, teman-teman buruh, itu bincang-bincang kita dengan Bung Krisna, Ketua PUK dari PT Handal. Dia adalah seorang pejuang FSPMI di Kabupaten Cirebon. Satu yang mungkin saya bisa ambil dari perbincangan hari ini, ayolah buruh itu berserikat untuk mendapatkan hak-hak, tentunya dengan perjuangan. Jangan takut bahwasanya FSPMI itu akan selalu berada dengan teman-teman semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam waktu dan tema yang berbeda. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.